Baik, kita kembali. Apa jawaban Anda tadi? Yang terakhir apa ya? Ya soal kenapa masalahnya kalau misalnya dia sebagai presiden. Gue nggak terlalu yakin bahwa bahkan yang bertanda bintang, gue bilang itu sebenarnya SBY. Saya juga, ini udah ya. on air. Oh gitu. Iya, maksud yakin. Nah, kebanyakan yang menanggapi itu ada satu akun lain, yaitu Istana Rakyat. Ketika saya nge-tweet soal pesawat yang 1 triliun, menurut saya bahwa ada misalnya ada prioritas yang lain, itu yang menjawab bukan akun itu, tapi yang menjawab adalah akun Istana Rakyat. Tampaknya itu ada kaitannya seperti itu. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, sebenarnya curhat SBY itu terbesar bukan di Twitter. Karena tadi sudah bilang, saya stalking gitu ya, lebih banyak memang seperti pers release yang disampaikan. Kepo banget sih stalking. Nah, yang umumnya yang disebut orang sebagai keluhan dan yang lain-lain, itu ada pada pidato. Itu mudah sekali ditemukan, googling aja ya. Jadi Anda itu permisif terhadap timeline ini ya? Kalau timeline itu sangat seperti press release sebenarnya. Termasuk bahkan tanggapan yang menurut saya overreaktif ya, terhadap misalnya kasus Bunda Putri, kasus SAP dan segala macam. Menurut saya ini sebenarnya bahkan bertanda SBY itu bukan SBY. Baik. Saya mencoba, kecuali Iksan mengatakan lain ya, bahwa yang titik itu adalah dia. Saya nggak terlalu yakin. Lah. Jadi Twitter ini sekali lagi adalah salah satu medium komunikasi. Iya. Dan sangat wajar dengan segenap lapisan masyarakat Indonesia yang heterogen ini. Dengan segenap lapisan masyarakat yang memiliki selera-selera masing-masing untuk berkomunikasi. Ada yang pakai koran, ada yang langsung, ada yang pakai Twitter, ada orang yang misalnya dari pakai 24 Instagram, jam, 12 jam ada di online dan lain sebagainya. Cara-cara untuk berkomunikasi, apapun itu, politik, pribadi, personal, melalui Twitter, termasuk oleh Presiden, saya pikir ada sah-sah saja dan halal gitu loh. Dan begitu juga ketika kita melakukan sesuatu melalui medium Twitter ini, yang langsung kan, begitu kita pencet, pakai jempol, langsung bisa dibaca oleh sekian ribu atau sekian juta follower. Ini malah justru aneh kalau kita tidak menampilkan sisi-sisi manusiawi kita gitu loh. Kalau kita kayak robot, kalau kita kayak semuanya diatur, ini malah yang jadi aneh. Tapi yang menarik kemudian poin adalah... ini saya mau tanggapi poin dari Fajrul tadi. Jadi bagaimana Pak SBY walaupun misalnya sudah dikasih tanda bintang masih kaku. Di sini poin saya ini beliau ini manusia juga, presiden juga, tapi justru ini menunjukkan orisinalitas beliau itu. Jadi ini asli dia. Tapi mirip bukan dengan yang tidak ada tanda. Bukan. Jadi menurut saya, loh, ini jangan-jangan sama ya. Poin yang kedua tadi masalah Istana Rakyat Fajrul, ini yang dia ungkapkan oleh Fajrul. Ini saya kurang tahu banyak juga bagaimana pengaturan di sana. Tapi sepaham saya adalah wajar juga kalau kemudian ada tim yang mencoba mengelaborasi apa yang disampaikan beliau. Mari saya ajak bahwa Bapak sekalian untuk masuk lebih ke pemikiran yang lebih liar. Ini sekali lagi konspiratif ya. Ala presenter mencoba untuk menghangatkan suasana. Belum hangat ya. Yang dikomentari oleh SBY itu obvious sekali bahwa itu adalah pidato Ibu Mega. Dan kita tahu bersama bagaimana sekarang tren rating PDI dan Megawati Soekarno Putri dan lain sebagainya. Kita lihat juga bagaimana dalam potongan-potongan gambar tadi komunikasi atau gestur yang ditunjukkan melalui interaksi fisik lah ya, salaman, berhadapan antara dua orang yang tadinya sangat dekat dan kemudian berpisah karena kita tahu bersama kejadian 2009 silam. 2004 silam. 2004. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini menjadi penting buat Pak SBY mengomentari Ibu Mega karena yang disambut adalah Ibu Mega. Dari perspektif politik Demokrat. Sekali lagi ini menurut saya satu hal yang umum dan Demokrat Pak SBY itu sangat membuka komunikasi dengan segenap lapisan termasuk PDI Perjuangan dan Ibu Mega terutama sebagai salah seorang tokoh puncak politik di nasional di Republik ini gitu. Jadi ini umum dan sekali lagi ya silahkan kita berkomunikasi dengan siapapun termasuk apalagi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri gitu. Jadi pertimbangannya bukan hanya. Tapi itu murni bukan nanggepin SBY ya pidato itu ya. Kan kalau kita lihat gambarnya ini aja agak jauh gitu salamannya terus kita. Ini kan waktu debat. Ya waktu kita lihat juga beberapa saat nggak ada hubungannya sama itu. Kalau Ibu Mega kan yang menyampaikan statement, ya menyampaikan statement menjadi presiden tuh lebih mudah. Tanpa berusaha untuk pasti dong presiden karena itu sudah konsistensi daripada statement itu. Kemudian banyak juga yang mau jadi
presiden. Kenapa? Ini kan ada pesan yang mau disampaikan oleh Ibu Mega bahwa tadi ada masalah ekonomi, hukum, masalah pluralisme yang juga terancam di Indonesia. Bagaimana ke depan rakyat Indonesia tidak beli kucing dalam karung? Rakyat Indonesia sebagai pemilih harus paham siapa yang dipilih. Siapa yang bekerja? Nah, dan apa sih rekodnya seorang calon presiden soal demokrasi? Di mana sih seorang calon presiden dia berani jadi calon presiden berjuang untuk pluralisme, untuk ekonomi kerakyatan. Ini penting sekali disampaikan, diingatkan kepada rakyat, bukan hanya terjebak untuk popularitas dan elektabilitas. Bu Mega tapi punya apa rekodnya itu? Gitu. Bu Mega punya akun Twitter nggak? Nggak punya. Jadi menarik sekali kalau misalnya punya akun Twitter dan berinteraksi sama Pak SBY, Pak JK berinteraksi dengan apa namanya? Satu hal, jadi Pak SBY juga menanggapi yang namanya Twitter tanggapan dari orang lain. Jadi kalau Fajrul lebih jeli, nggak ada. lebih jeli, silakan. Saya sebut nama, misalnya akun ADMS. Itu kerap kali Tapi Fajrul nggak pernah nikah. Udah berinteraksi, berinteraksi. Terutama orang-orang yang begitu. Jadi ada interaksi. Iya, tapi tetap ada. Bukan perdebatan yang memang yang seperti kata Ara tadi yang sangat. Masa Anda mengharapkan Pak SBY dia tahu Anda hater soalnya. Bapak, catatan hukum saya deh gini ya. Kalau Pak SBY mengeluh atau curhat, baik dalam pidato ataupun dalam Twitter, saya ingin kalau misalnya saya difitnah pers, itu mestinya diselesaikan secara hukum. Saya inginnya itu aja. Baik. Supaya itu menjadi pembelajaran. Sedikit Kang Acep. Ya, saya kira saya sepakat bahwa sah saja siapapun, termasuk presiden, dia punya akun Twitter dan berkomunikasi dengan masyarakatnya. Tapi saya kira kita harus sadar ruang ya. Jadi tentu saja ini adalah akun Twitter presiden, dia harus sadar ruang sebagai presiden. Kemudian dia juga harus sadar ruang bahwa karakter-karakter dari masyarakat yang di Twitter itu, yang di dunia virtual itu. Nah, Jutaan kemudian, loh itu, capek banget. Kenapa? Jutaan loh. Oh iya, artinya kan, 43% tapi kan ada yang palsu. general ya, ada yang general. Tapi kemudian saya ingin mengatakan hal yang lain tentang Ibu Mega ya. Saya kira mungkin Habis waktunya. Habis Nanti kita waktunya, tahan ya. Bu Ibu Mega. Tapi Terima kasih Bapak-bapak. akan diserah terimakan 20 Oktober 2014. Bang Isan, Karena ini titip akun dinas. Harus ada gunanya bagi kualitas demokrasi. Iya. Itu yang paling penting buat Bang Indonesia. Isan yang lebih titip baik. mohon Pak Jrul di mention sama SBY. Sampai di sini gestur. Terima kasih Bapak-bapak. Kita akan saksikan apa kabar Indonesia malam setelah ini. Saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa minggu depan.